Rukun kias adalah 4. Pertama, mangkis alih atau asal. Kedua, mangkis atau furu'. Ketiga, ilat yang mempersatukan keduanya asal dan furu'. Keempat, hukum asal. Hukumnya yaitu hukum yang mutaaddi kepada furu'. Kalau hukum yang tiada mutaaddi, berarti ini bukan. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa arkanuhu ayil qiyasi arba'atun. Mangkisul lahu wa mangkisul. Wa makna mustaraku bainahuma. Wa hukmu lil mangkisi alaihi yata'adda bi wasitatil mustaraki ilal mangkisi. Al-awalu wa huwal mangkisu alaihi al-aslu, ay yusamma bihi kama yusammal mangkisu bil far'i kama sayati. Walikauni hukmil asli ghaira hukmil far'i bi'tibari mahalli wa in kana ainahu bil haqiqati saha tafarru'ul amin alal awali bi'tibari dalilaihuma wa ilmil mujtahidi bihuma la bi'tibari ma fi nafsil amri idil ahkamu qadimatun wala tafarru'a fil qadimi wal aslu annahu ayil aslal mangkisa alaihi mahalul hukmi al musyabbahu bihi birraf'i sifatul mahali ay al mangkisu alaihi wa qila huwa hukmul mahali wa qila dalilul hukmi. Dan bermula rukun-rukunnya, artinya kias itulah 4. Yang mana 4? Pertama mangkis alih, dan kedua mangkis, dan ketiga ilat yang musyarikat antara keduanya, mangkis alih dan mangkis. Dan keempat, hukum bagi mangkis alih yang mutaaddi, ianya hukum dengan sebab perantaraan ilat yang musyarikat kemana mutaaddi kepada mangkis. Al-awalu bermula pertama, wahwa dan bermula dianya pertama itulah mangkis alih, itu asal, artinya dinamakan ianya pertama dengan asal, seperti yang dinamakan orang akan mangkis dengan furu' kama sayati. Dan karena keadaan hukum asal itu bukan hukum far'i dengan pertimbangan mahal hukum. Dan jika ada ianya furu', itu hukum asal dengan pertimbangan hakikat. Niscaya sahlah mencabang-cabangkan yang kedua atas pertama dengan pertimbangan dua dalil huma keduanya sani dan awali, dan ilmu mujtahid dengan keduanya dua dalil.
bukan dengan pertimbangan yang ada ianya pada nafsu amri. Karena bermula hukum itu kadim dan tiada bersabang-sabang itu pada kadim, dan bermula pendapat asah itu bahwa sesungguh ianya artinya asal yang mangkis alih itulah mahal hukum yang diserupakan dengannya mahal hukum. Dengan apa dibaca musyabbahu? Dengan rafa. Itu sifat mahal, artinya mangkis alih. Waqila dikatakan orang bermula dianya asal yang mangkis alih itu mahal hukum. Waqila dikatakan orang itu dalil hukum. Lanjutan dari masalah yang di belakang. Sekarang arkanuhu ail qiyasi. Rukun qiyas ini ada 4. Jadi kalau ditanya orang rukun qiyas berapa, yaitu 4. Pertama mangkis alih, kedua mangkis, ketiga ilat yang musyarikat antara mangkis alih dan mangkis. Makna di sini adalah artinya ilat, atau maksud makna di sini adalah ilat yang musyarikat antara mangkis alih dengan mangkis. Kalau contohnya seperti fala taqul lahuma jangan engkau berkata bagi ibu bapa dengan alasan yaitu menyakiti. Ini asal ilat. Ini hukum mangkis alih, yaitu haram mengucap bagi ibu bapa. Jadi asalnya yaitu ini ada asalnya. Ilat yang musyarikat antara asal dengan furu, atau ilat yang musyarikat antara mangkis alih dengan mangkis adalah menyakiti. Menyakiti. Adapun mangkis adalah memukul ibu bapa. Jadi memukul ibu bapa dikiaskan pada ayat fala taqul lahuma Jangan engkau mengucapkan bagi ibu bapa dengan ilat karena menyakiti. Memukul ibu bapa juga haram hukumnya. Dengan ilat sama menyakiti. Jadi ilat ini musyarikat antara asal dan furu, atau musyarikat antara mangkis alih dan mangkis. Karena menyakiti ini ada pada ucapan bagi ibu bapa, dan juga menyakiti ini ada pada memukul ibu bapa. Makanya inilah yang dimaksud ilat yang musyarikat antara keduanya. Kemudian rukun qiyas yang keempat adalah hukum bagi mangkis alih. Hukum bagi mangkis alih, contohnya seperti tadi, yaitu hukum haram. Hukum haram mengucap bagi ibu bapa. Jadi hukum asal itu hukum bagi mangkis alih. Hukumnya bukan hukum yang mutlak yang menjadi rukun qiyas. Hukum yang menjadi rukun qiyas bukan hukum yang mutlak, tapi hukum yang mutaaddi kepada furu melalui ilat. Jadi yang dimaksud rukun yang keempat adalah hukum bagi mangkis alih adalah hukum yang mutaaddi kepada furu. Hukum yang mutaaddi pada mangkis atau pada furu dengan perantaraan ilat tadi, seperti hukum mengucap bagi ibu bapa iaitu haram, melampaui haram ini kepada furu, iaitu memukul ibu bapa, haram memukul ibu bapa dengan ilat iaitu menyakiti. Jelas. Jadi hukum mangkis alih adalah hukum qiyas yang keempat. Hukumnya yaitu hukum yang mutaaddi, bukan hukum yang tiada mutaaddi. Al-awalu pertama dari yang keempat, pertama dari empat yaitu mangkis alih adalah dinamakan dengan asal.
Pertama iaitu mangkis alih ini dinamakan dengan asal, sebagaimana mangkis dinamakan dengan furu'. Kama sayati, di depan nanti akan ada lagi. Jelas. Jadi sebagaimana mangkis dinamakan dengan furu', begitu juga mangkis alih dinamakan dengan asal. Alasan yang kedua adalah hukum asal bukan hukum furu' walaupun sama. Hukum haram mengucap bagi ibu bapa bukan haram memukul ibu bapa. Walaupun hukumnya sama-sama haram, tapi hukum yang ada pada asal bukan hukum yang ada pada furu'. Walaupun sama, dengan pertimbangan mahal. Jadi kalau diperhatikan mahal, kalau mahal asal, kalau hukum asal itu mahalnya, mahal asal itu asal. Kalau dengan diperhatikan mahalnya itu asal, ya jelas hukum haram yaitu hukum asal. Sedangkan pada furu' yaitu hukum furu'. Jadi dengan pertimbangan mahal, hukum asal bukan hukum furu'. Hukum asal ya hukum asal, hukum furu' ya hukum furu', walaupun hukumnya sama. Jadi dengan alasan inilah bahwa mangkis alih dinamakan dengan asal. Karena kalau bukan ilat ini, tidak boleh dinamakan mangkis alih dengan asal. Karena hukum ini adalah kalamullah, kalam Allah. Kalam Allah tidak berbilang-bilang. Itu pertimbangan nafsu amri. Jadi di sini pertimbangannya adalah mahal hukum. Kalau pertimbangannya mahal hukum, ya hukum furu', hukum furu'. Hukum asal ya hukum asal. Jadi hukum asal bukan hukum furu'. Dengan alasan inilah mangkis alih dinamakan dengan asal. Kemudian di depan lagi, wa in kana ainahu bil haqiqati saha tafarru'u sani alal awali. Andai kata hukum furu' ini adalah diri hukum asal dengan pertimbangan hakikat. Memang kalau pertimbangan hakikat, hukum furu' ini adalah diri hukum asal. Seperti contoh tadi, haram memukul ibu bapa, ya haram yang ada pada mengucap bagi ibu bapa. Jadi kalau pertimbangan hakikat, hukum furu' adalah diri hukum asal. Jadi kalau andai kata hukum furu' ini adalah diri hukum asal dengan pertimbangan hakikat, tapi tetap sah untuk mencabangkan yang kedua di atas pertama. Yang kedua ini adalah furu', yang pertama adalah asal. Atau dalam bahasa lain begini, walaupun dengan iktibar hakikat, walaupun dengan diperhatikan hakikat, secara hakikat hukum furu' adalah hukum asal. Hukum furu' adalah diri hukum asal. Jadi walaupun hakikatnya sedemikian, tapi tetap boleh hukum ini bersabang-sabang, yaitu hukum furu' bukan hukum asal. Jelas. Hukum furu' bercabangnya daripada hukum asal, itu qiyas kepada hukum asal. Jadi walaupun secara hakikat hukum furu' adalah hukum asal, namun tetap sah mencabangkan yang kedua atas yang pertama, yaitu mencabangkan furu' atas yang pertama. Atau dalam bahasa lain, boleh berbilang-bilang hukum, dengan catatannya yaitu dengan pertimbangan dua dalil. Dalil yang kedua yaitu qiyas, karena dalil furu' yaitu qiyas. Dalil pertama yaitu asal, yaitu dalilnya nas. Jadi dengan pertimbangan dua dalil ini, dalil qiyas adalah dalil furu' adalah qiyas, dalil asal adalah nas. Dengan pertimbangan dua dalil ini, maka sah hukum berbilang-bilang. Dan apalagi dengan pertimbangan ilmu mujtahid tentang dua dalil. Karena mujtahid yang mengkiaskan furu' kepada asal.
Jadi mujtahid mengetahui qiyas, ilmu qiyas, dan juga mengetahui dalil nas. Jadi dengan pertimbangan dua dalil ini dan ilmu mujtahid, maka boleh hukum bersabang-sabang atau boleh hukum berbilang-bilang. Jelas? La, tidak. Bi'iktibari ma fi nafsi amri. Kalau pertimbangannya nafsu amri, ini tidak boleh furu' dicabangkan pada asal. Atau dalam bahasa lain, kalau pertimbangannya nafsu amri, maka hukum tidak boleh berbilang-bilang. Karena hukum ini kalam Allah. Kalam Allah tidak berbilang-bilang. Jelas. Kalau Allah yang tak satu, tidak berbilang-bilang. Kalau bilang-bilang itu baru namanya. Jadi hukum ini kalau pertimbangannya, kalau iktibar nafsu amri, maka hukum tidak berbilang-bilang. Karena hukum ini adalah qadim. Qadim tidak bercabang-cabang atau qadim tidak berbilang-bilang. Jelas. Jadi tidak ada masalah mangkis alih ini dinamakan dengan asal. Alasannya karena hukum asal bukan hukum furu'. Walaupun secara hakikat hukum furu' ini adalah diri hukum asal, tidak ada masalah. Asal tidak boleh dinamakan asal, mangkis tidak boleh dinamakan dengan furu'. Atau mangkis tidak boleh disabangkan kepada asal. Atau dalam bahasa lain, boleh berbilang-bilang hukum. Walaupun hakikat hukum furu' adalah diri hukum asal, namun tetap boleh hukum ini berbilang-bilang atau hukum ini bersabang. Boleh. Tapi dengan catatan iktibar dua dalil. Jadi kalau iktibar dua dalil, hukum boleh bersabang-sabang atau hukum boleh berbilang-bilang. Dua dalil di sini adalah dalil asal iaitu nas, dalil furu' iaitu qiyas. Dengan ada dua dalil ini, maka boleh hukum bersabang-sabang. Tapi kalau iktibarnya nafsu amri, maka hukum tidak boleh bersabang-sabang. Karena hukum ini qadim. Qadim tidak bersabang-sabang. Atau hukum ini adalah qadim. Qadim tidak berbilang-bilang. Jadi kalau iktibar nafsu amri, maka tidak sah dinamakan mangkis alih dengan nama asal, juga tidak sah mangkis dinamakan dengan nama furu'. Kalau iktibar nafsu amri, coba iktibarnya dua dalil, nas dan qiyas, maka sah menamakan mangkis alih dengan nama asal, mangkis dinamakan dengan nama furu'. Atau boleh hukum ini bersabang-sabang dengan iktibar dua dalil, nas dan qiyas. Tapi kalau iktibar nafsu amri, maka tidak boleh hukum ini bersabang-sabang. Karena hukum adalah qadim, maka qadim tidak bersabang-sabang. Atau hukum adalah qadim, maka qadim tidak berbilang-bilang. Jelas? Kemudian di depan lagi, wa asahu. Menurut pendapat asal yang mangkis alih adalah mahal hukum. Mahal yang mana? Mahal yang diserupakan furu' dengannya mahal. Jadi asal ini, kalau pendapat asal ini tempat hukum. Tempat hukum yang furu' disamakan dengan asal. Jadi kalau pendapat asal adalah tempat hukum. Ini pendapat asal. Bi raf'i sifatu. Ini kata musyabahu bihi, ini dinaat pada kalimat mahalu. Mahalu dinaat pada kata mahalu atau sifat disifatkan pada mahalu. Ini masalah ilmu nahwu. Waqila, menurut pendapat asal adalah hukum mahal. Hukum mahal asal. Hukum mahal yang diserupakan furu' pada mahal. Jadi kalau pendapat ini, asal adalah hukum, bukan mahal. Kalau contohnya, wala taqul lahum ma'uf,
Yang menjadi asal di situ adalah haramnya, bukan ahnya. Haramnya. Jelas. Jadi kalau pendapat akhir, asal yang mangkis alih adalah hukum, iaitu haram pada ah. Sedangkan menurut pendapat asal tadi, asal yang mangkis alih adalah mahal hukum, iaitu ah. Jelas. Ini perbezaan asah dengan qil. Namun qil yang kedua, asal yang mangkis alih adalah dalil hukum, bukan mahal hukum dan bukan hukum mahal, tapi dalil hukum. Apakah Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama? Itulah yang dimaksud asal menurut qil yang kedua. Jadi menurut pendapat qil yang kedua, asal adalah dalil hukum, bukan hukum mahal dan juga bukan mahal hukum, tapi dalil hukum. Ini menurut pendapat qil. Jadi tiga pendapat ini beda dalam mengartikan asal. Asal menurut asal adalah mahal hukum, tempat hukum, iaitu haram, mahal hukum haram, tempat hukum haram. Kalau pendapat qil yang pertama, iaitu hukum asal, hukum mahal, iaitu haram pada Kalau qil yang kedua, dalil hukum, iaitu fala taqul lahuma uffin. Itu kan dalil hukum furu itu. Fala taqul lahuma Ini ayat ini sebagai dalil bagi haram memukul ibu bapa. Ini pendapat qil yang kedua. Jelaskan perbezaan asah dengan dua qil ini. Tiga tu kamu ulang lagi tu haji. Rukun kiasnya apa? Pertama mangkis alih, atau dalam bahasa lain asal. Yang kedua mangkis, atau dalam nama lain kurung. Yang kelima makna yang musyarikat antara mangkis alih dan mangkis. Makna di sini maksudnya ilat. Ilat yang musyarikat antara mangkis alih dan mangkis. Lagi baca contoh, fala taqul lahuma berkata bagi ibu bapa takon. Apa ilat ni? Menyakiti. Menyakitinya adalah ilat. Yang bahasa kurung. Hanya ilatnya rukun qiyas yang gede. Yang keempat hukum pu. Yang keempat hukum asal atau hukum mangkis alih. Hukum asal you makan tak pegah ni, hukum asal. Yang keempat hukum asal. Hukum asalnya kon mutlak hukum. Karena ada hukum yang mutahadi, ada hukum yang ada mutahadi. Yang je ke rukun qiyas yang keempat, hukum yang ada, hukum yang mutahadi. Mahum tadi puho pada perut. To pemudadi. Hukum asal kepada perut. Ilah. Kamu kan? Ilah. Jadi hukum asalnya rukun qiyas yang keempat, tapi hukum asal yang mutahadi. Munyo hukum yang ada mutahadi, nyo hajat ke rukun qiyas. Kamu kan? Kata boleh. Pertama adalah mangkis alih. Pertama dari gebuhnan asal. Pertama gebuhnan asal. Pertama lagi mangkis gebuhnan dengan furuk. Lagi liku akan kejelas lah. Lagi furuk, lagi mangkis gebuhnan dengan furuk. Biknan mangkis alih gebuhnan dengan asal. Ma'ik je tengku mangkis alih gebuhnan dengan asal. Pakai lanjut. Alasan di hukum asal kon hukum buruk dengan pertimbangan tempat. Menyo pertimbangan tempat tentu ya hukum buruk, hukum asal ya hukum asal.
maka jelas hukum furuk bukan hukum asal. Dengan pertimbangan tempat, maka je tak pernah mangkis alih dengan asal. Atau dalam bahasa lain, hukum berbilang-bilang je. Kalau masalah. Hukum furuk, kuasa. Dengan pertimbangan mahal, ada masalah. Kamu apa? Ada masalah. Jadi yang simple-simple matang ingat, pakon kebunan mangkis alih dengan asal. Kerana hukum asal ke hukum furuk. Hukum asal ke hukum furuk dengan pertimbangan tempat, mahal. Ya, hukum asal, hukum furuk. Kamu apa? Bekal. Wa in kana ainahu bil haqiqati. Menurut secara hakikat itu hukum furuk yang ke hukum asal secara hakikat. Bekal. Menurut secara hakikatnya berarti je dapat cabang furuk ada asal. Je. Kamu apa je? Walaupun hakikat hukum furuk adalah hukum asal, tetap je dapat cabang furuk dari asal. Atau tetap je tak kias furuk dari asal. Atau bahasa lain, tetap je tak boleh mangkis alih dengan asal, sedangkan mangkis tak boleh dengan furuk. Je boleh dia. Atau dalam bahasa lain je berbilang-bilang hukum. Tapi dengan catatan iktibar dua dalil. Iktibar dua dalil mangkis alih dan mangkis, atau iktibar dua dalil asal dan furuk. Dalil asal Al-Quran iaitu nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil furuk iaitu qiyas. Yang dengan berbilang dalil ya jelas berbilang hukum. Walaupun hakikat hukum furuk adalah diri hukum asal, menyo iktibar dua dalil hanya masalah. Hanya masalah apa? Hanya masalah tak cabung hukum atau tak le hukum. Hanya masalah. Menyo iktibar dua dalil dan iktibar ilmu mujtahid tentang dua dalil lah. Apa ilmu mujtahid pada tu? Ilmu mujtahid bahawa mujtahid kita cara berqiyas. Hak berqiyas iaitu kepada nas. Kan kamu apa? Jadi dengan pertimbangan dua dalil iaitu nas dan qiyas, ada masalah hukum berbilang. Tapi la bi itibari ma fi nafsi amri. Menyo itibar nafsu amri, nyo hanjut hukum berbilang. Atau menyo itibar nafsu amri, hanjut kecabung furuk ada asal. Pakon kerana hukum kadim. Hukum kan kitabullah. Kalam Allah juga kunju. Hukumnya kalam Allah. Kalau Allah kau yang kadim, kau baru. Sedangkan kadim hanya bersambung-sambung. Atau bahasa lain, kadim hanya berbilang-bilang. Ya kan? Berarti kesimpulan apa kesimpulan haji itu? Secara hakikat hukum furuknya hukum asal. Tapi hanya masalah tapi cabung hukum furuk dia tu hukum asal dengan pertimbangan dua dalil. Hanya masalah, tapi punya iktibar nafsu amri no yang ada. Tapak hukumnya kadimnya hanya bercabung-cabung. Atau dalam bahasa lain hukumnya kadimnya hanya berbilang-bilang. Punya iktibar nafsu amri hanya dapat cabang furuk ada asal. Menyo hanjut, berarti hanjut bohdan mangkis alih dengan asal. Sedangkan mangkis hanjut bohdan dengan furuk. Menyo iktibar nafsu amri. Maka nyokot iktibar nafsu amri dulu. Iktibar dua dalil iaitu nas dan qiyas. Iktibar nyoku mangkis alih bohdan asal. Iktibar nyoku mangkis bohdan furuk. Maka ni alasannya berapa? Hukum asal bukan hukum furuk dengan iktibar mahal. Hana masalah ni, hana masalah arti. Mangkis alih ke bohdan asal. Kan? Mangkis ke bohdan furuk, hana masalah. Tapak kon iktibar nafsu amri. Ya. Walikulam.
menurut pendapat asal. Asal yang mangkis salih. Tuh asal yang mangkis salih. Menurut pendapat asal mahal hukum. Mahal hukum. Bukan hukum. Mahal hukum. Menyoba contoh pada takullah humaku. Yang je tak asal dah tu. Mahal hukum. Pak tu tipek hukum ah. Ba'ah ya kan. Ba'urang yang ucap ah. Atau ah itu dia tunjuk. Anyan yang ke asal. Ah yang ke asal. Kon hukum ada. Ah. Kamu kan yang menurut pendapat asal. Mahal hukum itu. Kamu kan mahal hukum tu. Ya mahal hukum yang pertama puruk dengan asal. Yang pertama mahal puruk dengan mahal asal. Yang kedua mahal hukum. Nah, jadi menurut pendapat asal adalah mahal hukum. Menurut pendapat hukum asal. Berbalik. Menurut pendapat hukum asal. Berarti mencoba contoh pada takul lahuma yang je kasainan hukum haram. Jangan engkau ucapkan haram tak ucap bagi ibu bapa. Haramnya yang je asal. Menurut pendapat hukum mahal ke? Hukum mahal. Ada ke hukum mahal hukum nyina. Buat contoh hukum mahal. Ya haram. Yang pendapat ke pendapat yang kedua dalil hukum. Ya, kalau enak. Pendapat yang kedua yang bukan asal adalah dalil hukum. Mencoba contoh hantar. Fala takul lahuma nyabat ayat lagi. Ayatnya adalah asal. Kamu kan? Ayatnya adalah asal menurut yang kedua. Dari hukum tu, dari hukum buruk. Dari hukum buruk ya pada takul engkau ayatnya. Ayatnya kan dari hukum untuk buruk. Dari hukum untuk buruk. Makanya dari hukumnya apakah Al-Quran atau hadis atau ijma' ulama. Jadi menurut pendapat asal adalah dalil hukum. Dalil hukum. Menurut hadis kamal muskiru lah. Kamal muskiru wa kullu muskiri haramu. Yang lain aku tidak kenal. Jadi menurut pendapat yang hadisnya adalah asal. Hadisnya adalah asal. Karena hadisnya dalil hukum buruk, maka hadisnya yang menjadi asal menurut yang kedua. Menurut yang pertama hukum mahal. Hukum mahal tu itu haram. Haram apa? Haram hukum haramnya. Menurut asal mahal hukum iaitu hamar. Kamu orang. Jadi level pendapat beda. Kajian PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.